tersebut. Langsung kita akan membahas persoalan ini bersama dengan pengamat hubungan internasional Pizarro Gosali. Halo, selamat malam Mas Pizarro. Selamat malam Mbak Soza. Baik, langsung saja. Jika melihat terkait dengan dinamika yang ada saat ini ya, menurut Anda apa yang membuat Oman begitu penting dalam persoalan Selat Hormuz? Silakan. Iya, ini kenapa kemudian Trump mengancam akan kembali menyerang Oman ya. Ini yang kedua sebelumnya bulan Mei. Karena memang kita lihat ya, Soza ya, negosiasi antara Iran sama Oman yang sekarang sudah hampir rampung, itu sama sekali tidak menampung aspirasi Amerika Serikat ya. Kalau kita lihat sekarang tuntutan-tuntutan Amerika Serikat itu tidak ada yang terpenuhi oleh Iran di dalam negosiasi dengan Oman gitu ya. Misalkan Iran masih tetap memegang kendali, bahkan Iran nanti akan kemudian berencana menetapkan tarif tol di Selat Hormuz gitu. Ini yang membuat kemudian Donald Trump begitu sangat kecewa dan dia kemudian mengancam akan menyerang Oman. Kenapa Oman begitu penting? Karena begini Soza, Oman itu kan sekutunya Amerika Serikat. Hubungan Oman sama Amerika Serikat itu udah bisa dibilang bukan 5-10 tahun, udah 200 tahun gitu. Itu mitra keamanannya Oman. Cuma kan Oman dari dulu memang walaupun dia dekat sama Amerika Serikat, kebijakan politik luar negeri cenderung dia netral, tidak mau masuk ke dalam konflik ya. Makanya kan kita lihat ya, walaupun Iran menyerang negara-negara Teluk kan, Oman hampir dibilang itu nggak pernah diserang oleh Iran. Memang ada waktu itu serangan yang terjadi di Selat Hormuz kepada Oman, tapi kan Iran membantah mereka melakukan serangan tersebut. Oman pun tidak menuduh Iran gitu ya. Mungkin saja ada aksi-aksi false flag atau dari pihak yang lainnya yang mencoba melakukan serangan kepada Oman untuk mengadu domba bersama Iran gitu. Kemudian kenapa Donald Trump itu juga sangat keras karena sama Oman? Oman itu dinilai terlalu lunak sama Iran gitu. Dia tidak bisa menekan Iran, tidak bisa kemudian mengancam Iran dan sebagainya. Ini saya kira kenapa kemudian terjadi ancaman dari Trump kepada Oman. Baik, jadi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada ini, Anda analisanya gimana nih? Terkait dengan seberapa besar potensi Amerika Serikat benar-benar melakukan apa yang sudah disampaikan oleh Trump dengan tindakan militer terhadap Oman? Iya, jadi begini, ini kan bukan ancaman yang pertama ya. Mei juga udah pernah dilakukan, tapi toh juga tidak dilakukan serangan oleh Amerika Serikat. Jadi saya lihat ini cuma gertakan ataupun bentuk frustasinya Donald Trump, karena bisa dikatakan ini negosiasi Iran sama Oman ini kan berhasil tanpa keterlibatan Amerika Serikat. Kan sama sekali tuh nggak ada intervensi Amerika Serikat. Dan itu justru menunjukkan bahwa ternyata negara-negara Arab, negara-negara Teluk bisa membuat perdamaian atau kerangka kerjasama di Selat Hormuz tanpa ada campur tangan Amerika Serikat. Kan Amerika Serikat akhirnya Trump ini kan itu kan merasa kemudian dia tidak dilibatkan, tidak diikutsertakan. Inilah menurut saya bentuk frustasi Donald Trump hingga kemudian mengancam menyerang Oman. Pertanyaannya ialah, balik ke pertanyaan, apakah mungkin Amerika Serikat melakukan serangan kepada Oman? Jujur saja rendah. Ya, kenapa? Ini di internal Amerika Serikat kan masih terjadi pro kontra. Sebagian kalangan di pemerintahan Amerika Serikat ataupun Kongres mengatakan bagaimanapun Oman itu tetap mitra keamanan kita, sekutu kita, dan dia bisa menjadi mediator. Tapi sebagian lain juga tetap mendorong agar Trump memang meningkatkan ancaman kepada Oman. Baik, menarik ya untuk kita lihat bagaimana kelanjutannya, apalagi lagi-lagi ini hanya merupakan gertakan ya, dan apakah akan ada kesepakatan baru atau hasil baru dari dinamika yang terjadi Iran dan Amerika Serikat, kita nantikan bersama. Terima kasih untuk analisa yang dibagikan, Pizarro Gosali. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, sama-sama. Salam sehat.